Singkong, makanan rakyat yang sering diremehkan, kini menjadi fokus desakan dalam forum legislatif nasional. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendesak DPR RI agar singkong diakui sebagai bahan pangan strategis nasional. Desakan itu disampaikan saat Gubernur hadir dalam kegiatan bersama Badan Legislasi DPR RI. Dalam forum itu, Rahmat menegaskan bahwa singkong punya nilai ekonomi dan sosial tinggi, dari petani hingga industri. Singkong telah menyumbang pada ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan menjadi basis ekonomi kerakyatan di Lampung dan daerah lain. Namun, tanpa status strategis, regulasinya lemah, petani tak terlindungi, dan potensi ekonominya tidak maksimal, tegasnya. Singkong di Lampung ini, Bapak Ibu sekalian, 50% nasional. Data sementara, 50% nasional. Nomor 2 itu adalah padi, nomor 3 adalah jagung. Dari GDP di PDRB sendiri, dari 483 triliun PDRB di Provinsi Lampung, ini 50 triliunnya ini dari singkong dan turunannya. Mulai dari petani sampai tepung tapiokanya, total PDRB sumbangan dari tepung tapioka dan singkong ini adalah 50 triliun. Jadi begitu bergerak sedikit, maka pertumbuhan ekonomi naik, begitu turun sedikit, pertumbuhan ekonomi akan turun. Kami sangat sensitif. Dan yang paling banyak bergantung hajatnya kepada tapioka ini adalah petani. Permasalahan utamanya, saya tanya dengan teman-teman pengusaha, kenapa tidak mau beli? Harga tidak kompetitif. Kenapa tidak kompetitif? Karena ada tepung tapioka impor yang jauh lebih murah masuk ke Indonesia. Nanti dijelaskan oleh Pak Weli selisih harganya. Mereka kalau nggak salah produksi per kilo 6.000, sedangkan tepung tapioka impor cuma 5.200 dan tidak pernah kena pajak. Tepung tapioka itu tidak pernah kena pajak, Bapak Ibu sekalian. Artinya saya tidak tahu kenapa kita harus impor. Apa karena defisit atau karena dan lain-lain ya. Yang jelas kebutuhan tepung tapioka di Indonesia, Lampung itu sudah cukup. Ya. Mengapa ini penting? Karena pengakuan sebagai pangan strategis akan membuka pintu kebijakan baru, mulai dari perlindungan harga, pembiayaan, hingga program riset dan distribusi nasional. DPR melalui Baleg merespons positif usulan tersebut. Namun seperti biasa, akan ada kajian lanjutan sebelum status resmi ditetapkan. Terima kasih sekali lagi ya. Semua fakta dan data sudah terurai, setidaknya 25% sampai 30% hari ini nanti kita akan perdalam. Dan semua tata kelola teknis, sebagaimana tadi diskusi kita, itu akan menjadi satu inspirasi untuk membentuk muatan materi terkait dengan RUU Komoditas Strategis. Yang paling penting, sepakat kita bahwa singkong tapioka adalah bagian daripada komoditas strategis. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang terdampak jika usulan ini disetujui? Petani, pelaku UMKM pangan, dan jutaan masyarakat Indonesia yang butuh sumber pangan murah dan bergizi. Apa langkah selanjutnya? Gubernur Lampung meminta agar DPR mempercepat proses legislasi, mengingat urgensi krisis pangan global dan potensi besar singkong sebagai solusi lokal. Simak detik-detik penyampaian desakan ini langsung dari forum resmi legislatif. Dan jangan lupa, dari rapat seperti inilah masa depan pangan Indonesia ditentukan. Jadi urgensinya ya, kita harus segera memberlakukan aturan supaya tepung tapioka ini di stop impornya. Kalau ada kuota impor yang dikeluarkan tolong ditahan. Kalau ada tepung tapioka yang sedang lagi jalan ke Indonesia, tolong ditahan karena ini sangat memberatkan kami. Atau minimal Bapak Ibu sekalian pajakin lah tepung tapioka itu kalau impor. Pajakin 15%, 20% jadi pendapatan negara. Suara Wakil Rakyat akan terus mengawal suara dari daerah, dari rakyat, untuk bangsa. Sekarang, kami ingin tahu pendapat Anda. Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan konten kritis dari ruang sidang DPR, hanya di Suara Wakil Rakyat.